Halo, apa kabar? Salam sehat untuk semua. Pada sesi kali ini, mari kita bahas tentang kebiasaan buruk pada anak. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten mengenai gigi lainnya. Terima kasih. Kadang, anak didapati dengan sadar maupun tidak memiliki kebiasaan yang buruk. Dalam konten ini akan diutarakan apa saja kebiasaan buruk yang sering terjadi supaya para orang tua menyadari serta memahaminya. Selanjutnya, kalau sudah paham, bagaimana pula cara menghindarinya kalau belum terjadi atau mengatasinya kalau sudah terlanjur terjadi. Karena terbukti kebiasaan buruk ini berakibat jauh. Kebiasaan buruk berikut boleh dibilang termasuk yang paling sering dijumpai. Hendaknya dicamkan baik-baik untuk jangan biasakan bayi atau anak Anda dengan kebiasaan buruk ini. Yang pertama, mengisap-isap jempol atau jari tangan, atau dalam bahasa Inggrisnya thumb sucking. Yang diisap bisa cuma jempol tangan, namun bisa juga sampai 3-4 jari yang lainnya. Kebiasaan mengisap jari menyebabkan hubungan permukaan gigi atas dan bawah jadi terbuka atau yang disebut dengan open bite. Kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, biasanya gigi atas depan tidak bisa kontak waktu mulut ditutup. Kebiasaan ini juga menyebabkan permukaan gigi depan atas terdorong keluar, sedangkan permukaan gigi depan bawah jadi terdorong ke dalam. Jari yang diisap-isap juga bisa mengalami perubahan bentuk atau lebih ciut dan warna yang kemerahan. Kedua, menggigit-gigit pensil atau pen chewing. Kebiasaan ini mirip dengan mengisap ibu jari. Cuma saja, akibat yang ditimbulkan adalah gigi yang terbuka terletak tergantung pada bagian di mana pensil sering digigit-gigit. Contohnya, pada kasus ini yang terkena adalah bagian kiri. Ketiga, menggigit-gigit bibir atau biting the lip. Kebiasaan buruk ini menyebabkan hubungan gigi depan jadi mendongos ke depan, sedangkan gigi seri bawah melesak ke dalam. Di dalam istilah kedokteran, giginya protrusi. Akibat lainnya, bibir bawah bagian luar jadi tampak merah seperti bonyok karena terlalu sering digigit-gigit. Yang keempat adalah bernapas melalui mulut atau mouth breathing. Cara bernapas yang normal adalah melalui hidung. Artinya, udara dihirup melalui hidung dan meniupnya keluar melalui mulut. Tetapi karena suatu sebab bisa terjadi penyimpangan. Contoh karena adanya polip hidung atau kelainan yang membuat saluran napas melalui hidung jadi terhambat. Kebiasaan bernapas melalui mulut ini ternyata juga berakibat lumayan buruk karena lengkungan gigi seolah-olah tertiup ke depan dan lengkungan giginya jadi lancip dan menyempit. Kebiasaan ini juga membuat mulut jadi kering dan gigi jadi lebih mudah kena karies. Kelima, menelan pasta gigi atau swallowing toothpaste. Kadang seorang anak merasa pasta gigi yang dipakai rasanya enak dan pasta giginya ditelan. Penelanan terus-menerus pasta gigi yang mengandung fluoride bisa berakibat terjadinya bercak-bercak putih pada permukaan gigi yang disebut fluorosis. Gigi dengan fluorosis ini lebih mudah berlubang karena bagian seperti kapur itu lebih lunak ketimbang emal yang sehat. Keenam, gosok gigi yang tidak tuntas atau incomplete toothbrushing. Menyantap makanan terutama yang lunak dan lengket, lalu gosok giginya tidak tuntas atau malahan malas gosok gigi, bisa menyebabkan banyak plak menempel pada gigi. Bisa terjadi peradangan gusi dan lama-kelamaan gigi jadi berlubang. Ketujuh, kebiasaan mengisar-isar gigi atau teeth grinding. Pada sekelompok anak, biasa terjadi kebiasaan mengisar-isar gigi atau menggigit tanpa adanya makanan. Kebiasaan ini bisa timbul karena si anak merasakan semacam rasa gatal kalau gigi susunya tumbuh. Akibatnya, otot-otot pipi dan sekitar mulut jadi tegang, serta akhirnya timbul rasa nyeri pada sendi rahang. Yang kedelapan, gosok gigi berkali-kali dalam sehari atau frequent tooth brushing. Ada anak yang karena merasa giginya kurang bersih,
menggosok giginya berkali-kali dalam sehari, 2 sampai 4 hours sampai later. 5 kali. Suatu hal yang tidak perlu, malah kalau salah cara dan aplikasinya justru menyebabkan hal-hal yang buruk. Gosok gigi sebetulnya cukup 2 kali sehari, setelah sarapan pagi dan sesudah makan malam atau menjelang tidur. Dengan syarat setelah gosok gigi, semua plak pada gigi tersapu bersih. Yang kesembilan, menggigit-gigit kuku atau nail biting. Menggigit-gigit kuku, akhirnya ujung kuku jadi tidak rata dan ujung jarinya bisa jadi lembab dan kemerahan. Dan demikianlah 9 kebiasaan buruk yang paling sering dimiliki pada anak-anak. Walaupun menghilangkan kebiasaan buruk kadang-kadang sulit, Paman Age yakin para ibu dan orang tua tidak akan mudah menyerah demi kesehatan masa depan putra-putri tercinta, ya kan? Dan tentu saja ini butuh keuletan dan kesabaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Info Kesehatan Gigi dan Mulut bersama Paman AG, Dr. Gigi Haryanto AG. Terima kasih.